Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 untuk presentasi IoT ini. Di sini ada saya, Sultan Abiyah Plus, sebagai moderator. Kemudian ada Dodi. Halo Dodi. Halo. Ada Nanda Alfiranda. Halo. Halo. Kemudian ada Elfrida Borumarbun. Nah, Halo. langsung saja ke PPT kami. Silakan di share Dodi. Baik, sebentar. Oke. Ya, rancangan kami buat yaitu rancangan dan implementasi sistem pemantauan curah hujan dan kelembaban tanah berbasis ESP32 untuk analisis pengairan tanah. Lanjut. Nah, latar belakang mengapa kami membuat proyek ini yaitu dikarenakan curah hujan dan kelembaban tanah merupakan faktor penting dalam menentukan ketersediaan air bagi tanaman. Di banyak daerah, sistem irigasi masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman petani, bukan data yang valid. Hal ini sering menyebabkan pemborosan air, ketidakefisienan irigasi, serta tanaman yang kurang optimal pertumbuhannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu memantau parameter lingkungan secara real time dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi IoT membuka peluang untuk memonitor kondisi lingkungan secara langsung menggunakan sensor dan microcontroller seperti SP32. Dengan sistem ini, proses pengairan tanah menjadi lebih terukur, hemat air, dan berbasis data ilmiah. Lanjut. Nah, rumusan masalah yang kami dapatkan dari latar belakang tersebut yaitu bagaimana merancang sistem pemantauan hujan dan kelembapan tanah menggunakan ESP32, kemudian bagaimana sistem mengirimkan data sensor secara nirkabel untuk dianalisis dan digunakan dalam penentuan proses pengairan tanah. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Nanda Alfiranda, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan dari proyek kami, yaitu tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan curah hujan dan kelembapan tanah berbasis ESP32 untuk mengontrol proses penyiraman secara otomatis. Sistem ini membaca nilai sensor dari 2 parameter lingkungan, kemudian menganalisis tingkat kelembapan tanah terhadap kondisi hujan. Dengan demikian, sistem dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akuator penyiram secara otomatis untuk menjaga kondisi optimal bagi tanaman, sekaligus menghemat konsumsi air. Next. Adapun perangkat utama pada sistem kami yaitu menggunakan microcontroller ESP32 karena memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang memudahkan pengiriman data secara nirkabel. ESP32 juga memiliki konsumsi daya rendah dan performa yang baik untuk akuisisi data sensor. Selanjutnya sensor curah hujan, misalnya modul YL83 digunakan untuk mendeteksi adanya intensitas air hujan melalui konduktivitas permukaan. Sensor kelembapan tanah yang digunakan adalah sensor kapasitif karena lebih tahan korosi dibanding sensor resistif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elfrida. Baik, selanjutnya itu prinsip kerja sensor. Yang pertama, sensor curah hujan. Sensor curah hujan ini bekerja dengan prinsip konduktivitas, yang dimana ketika permukaannya basah oleh tetesan air, maka jumlah konduktor meningkat sehingga resistansinya itu berkurang. Nah, nilai ini akan diubah menjadi tegangan output yang dapat dibaca oleh ESP32. Semakin banyak air yang mengenai sensor, maka semakin tinggi nilai deteksi yang menunjukkan intensitas hujan. Yang kedua itu sensor kelembapan tanah. Pada sensor kelembapan tanah ini kapasitif, di mana tanah bertindak sebagai media dielektrik dan perubahan kadar air itu mempengaruhi nilai kapasitansi. Dan semakin tinggi kandungan air, maka semakin besar nilai kapasitansinya, sehingga keluaran tegangan pun berubah. Sensor ini lebih stabil dan tidak mudah berkarat karena tidak menggunakan elektroda logam terbuka. Adapun rancangan dari sistem ini yaitu sistem pemantauan ini menggunakan 2 sensor utama, yaitu sensor hujan yaitu YL83 dan sensor kelembapan tanah kapasitif. Sensor hujan mendeteksi adanya tetesan air sehingga sistem mengetahui kondisi hujan. Sedangkan sensor kelembapan tanah itu mengukur kadar air pada media tanam untuk menentukan tingkat kekeringannya. Kedua data sensor
kedua data sensor akan dikirim ke ISP32 sebagai pusat pemrosesan. Jika tanah kering dan tidak terjadi hujan, maka ISP32 akan mengaktifkan motor servo untuk penyiraman. LED indikator ini digunakan sebagai status visual, yang dimana hijau itu untuk kondisi normal, kuning untuk peringatan, dan merah ketika kelembapan sangat rendah dan penyiramannya akan aktif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasinya dari Walkwi. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, ada dua inputan. Yang pertama di sini untuk menyeting apakah dia hujan atau tidak. Jika di kiri, maka akan turun hujan. Nah, kalau yang ini untuk melihat dari tanah tersebut, apakah dia lembab, basah, atau kering. Nah, jika tanah kering tetapi hujan, maka akan berhenti menyiram. Lalu kalau diarahkan ke kanan, nah dia akan tanah kering dan tidak turun hujan, maka kerannya akan terbuka dan melakukan penyiraman. Nah, jika tanahnya di setting basah, maka dia akan selalu di mode standby, yang mana tidak akan melakukan penyiraman dan keran akan tertutup. Mungkin sekian untuk simulasi dari Walkwi yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Saya kembalikan kepada Sultan. Terima kasih kepada teman-teman saya sudah melakukan presentasi. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan lagi, kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.